Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Saira, biasa dipanggil Zalfa. Baik, di sini saya dari Universitas Islam Malang, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya disuruh atau ditugaskan oleh mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, disuruh oleh dosen saya, yaitu mereview buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik yang ditulis oleh Bapak Hayat, SAP MSI, dengan judul bukunya Manajemen Pelayanan Publik 2017. Jadi di buku tersebut itu ada 6 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat 2 poin. Yang pertama ada latar belakang dan yang kedua ada menjelaskan manajemen pelayanan publik. Jadi latar belakang itu di dalamnya menjelaskan pentingnya pelayanan publik sebagai wajah utama pemerintahan di mata masyarakat. Pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan tata kelola birokrasi yang profesional. Buku ini menyampaikan bahwa pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan yang kedua ada manajemen dan pelayanan. Yang poin kedua itu menjelaskan di dalamnya itu mengkaitkan antara teori manajemen dengan praktek pelayanan publik. Jadi manajemen itu digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan proses pelayanan agar tercapai efisien, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada di bab 2. Bab 2 ini berjudul konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Jadi di bab 2 ini ada poin-poin juga. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian pelayanan publik. Jadi Bapak Hayat ini memberikan definisi pelayanan publik dari berbagai ahli dan sumber hukum seperti UU nomor 25 tahun 2009. Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Poin kedua, di sini ada konsep pelayanan publik. Dibahas bahwa pelayanan publik itu tidak hanya bersifat administratif, namun juga menyuruh aspek sosial, kultural, dan politik. Konsep pelayanan yang diangkat meliputi pelayanan sebagai hak masyarakat dan kewajiban negara. Poin selanjutnya, poin ketiga itu ada fungsi pelayanan publik. Jadi fungsi utamanya itu menjamin hak warga negara atas pelayanan, mendorong partisipasi publik, serta mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu tujuan pelayanan publik. Tujuannya itu mencakup meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat legitimasi negara. Jadi Pak Hayat ini juga menekankan pentingnya kecepatan, kepastian, dan keterjangkauan dalam pelayanan. Selanjutnya bab 3 yaitu dengan judul kinerja pelayanan publik. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian kinerja pelayanan publik. Di sini dijelaskan bagaimana kinerja pelayanan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah. Kinerja dikaitkan dengan produktivitas, efisien, dan hasil layanan. Selanjutnya, poin kedua ada sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik. Jadi ini tuh ada 2 bentuk kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi dan yang kedua ada kinerja individu. Kinerja organisasi itu seperti output pelayanan. Kalau kinerja individu kayak pegawai. Itu sifatnya bisa kuantitatif maupun kualitatif.
Selanjutnya poin ketiga itu ada kualitas kinerja pelayanan publik. Jadi, ditekankan bahwa kualitas bukan hanya soal kecepatan, tapi juga ketepatan, keramahan, dan kepastian hukum dalam pelayanan. Poin keempat ada indikator kinerja pelayanan publik. Jadi indikator umum yang digunakan itu misalnya waktu layanan, biaya, jumlah keluhan masyarakat, dan kepuasan pengguna layanan. Poin kelima yaitu penilaian kinerja pelayanan publik. Jadi di situ tuh dijelaskan metode evaluasi kinerja seperti survei kepuasan masyarakat, laporan internal, dan audit eksternal. Lanjut bab 4. Di sini ada sumber daya aparatur pelayanan publik. Jadi di sini itu ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian sumber daya aparatur. Jadi aparatur sebagai pelaksana layanan publik adalah dijelaskan bagian vital dan sistem birokrasi. SDM pemerintahan harus memiliki kompetensi dan integritas. Poin kedua ada rekrutmen dan promosi. Penulis mengkritisi praktek rekrutmen yang masih dipengaruhi oleh nepotisme. Ia juga menekankan bahwa perlunya sistem berbasis merit. Poin ketiga yaitu kompetensi sumber daya aparatur. Jadi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan layanan modern. Untuk poin selanjutnya yaitu poin keempat, profesionalitas dan akuntabilitas. Jadi, profesionalisme itu ditekankan melalui pelatihan, pembinaan karir, dan sistem reward punishment. Akuntabilitas menyangkut tanggung jawab moral dan administratif. Selanjutnya ada di poin kelima itu ada ASN menurut UU nomor 5 tahun 2014. Jadi UU ini menjadi dasar reformasi ASN yang berbasis kompetensi serta menjamin netralitas dan pelayanan prima. Selanjutnya yaitu ada bab 5. Bab 5 ini judulnya Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik. Jadi di sini itu ada 4 poin. Yang pertama ada reformasi birokrasi sebagai kebutuhan. Yang kedua ada konsep reformasi birokrasi. Dan yang ketiga ada kebijakan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir ada reformasi pelayanan publik. Jadi poin pertama kan reformasi birokrasi sebagai kebutuhan. Di situ reformasi itu muncul karena birokrasi dianggap lambat, berbelit, dan korup. Jadi pemerintah itu perlu mengubah budaya organisasi agar lebih adaptif. Dan poin kedua itu ada konsep reformasi birokrasi. Fokus pada 3 pilar. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada tata kerja, dan yang ketiga ada SDM. Termasuk adanya regulasi dan digitalisasi proses pelayanan. Yang poin ketiga ada kebijakan reformasi birokrasi. Jadi di sini tuh disoroti program nasional reformasi birokrasi seperti zona integritas, pelayanan publik prima, dan e-governance. Selanjutnya ada reformasi pelayanan publik. Ini poin keempat ya. Itu menjelaskan masyarakat itu sebagai pengguna layanan harus ditetapkan sebagai subjek bukan objek. Jadi penulis ini menekankan peran teknologi dan inovasi pelayanan. Selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu bab ke-6 dengan judul Good Governance. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada pengertian good governance, yang kedua ada konsep good governance, yang ketiga ada aktualisasi dalam pelayanan publik, yang keempat ada reorientasi melalui reformasi birokrasi, dan yang terakhir ada good governance sebagai goal. Jadi poin pertama tadi kan ada pengertian good governance. Di sini dijelaskan, di dalam buku tersebut dijelaskan, good governance itu adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dan poin kedua, di situ dijelaskan konsepnya good governance. Jadi di konsep good governance ini dibahas sebagai sistem manajemen pemerintahan yang menjamin layanan publik berkualitas dan berkeadilan. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu aktualisasi dalam pelayanan publik. Contohnya implementasi good governance dalam pelayanan seperti pelayanan satu pintu, keterbukaan informasi publik, dan pengaduan online. Selanjutnya ada di poin keempat, yaitu reorientasi melalui reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu menjadi alat untuk mencapai good governance yang bersih, responsif, dan berorientasi hasil. Dan yang terakhir yaitu ada good governance sebagai goal. Jadi good governance ini bukan hanya alat, tetapi juga tujuan akhir dari pembangunan institusi pemerintah yang modern dan demokrasi. Jadi kesimpulan dari buku yang diterbitkan oleh Bapak Hayat yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik yang diterbitkan tahun 2017 ini, buku itu menyajikan teori dan praktek manajemen pelayanan publik dengan struktur yang sistematis dan mudah dipahami. Buku manajemen publik tersebut juga sangat cocok untuk mahasiswa administrasi publik, ASN, maupun pemerhatian kebijakan publik. Jadi topik seperti ASN, reformasi birokrasi, dan good governance itu diulas secara mendalam dan relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Baik, sekian dari mereview buku Bapak Hayat SABSMI yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.